Bitcoin halving tinggal sebulan lagi. Abis all time high, tapi kok langsung anjlok? Gara-gara ini market crypto pada ikutan nyungsep dan kerugian para trader menyentuh 663 juta dolar. Tapi nggak usah khawatir, kita bakal bahas gimana caranya biar tetap cuan optimal di siklus halving kali ini. Hai, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Baru aja minggu lalu Bitcoin nyampe all time high di 73.000 dolar, tapi nggak bertahan lama. Bitcoin sekarang udah turun lagi ke 62.000 dolar alias kurang dari 1 miliar rupiah. Nah, biar kalian nggak worry lihat harga Bitcoin yang lagi turun di market kripto yang merah ini, di video kali ini aku akan bahas gimana sih caranya agar tetap cuan optimal di halving ini. Tapi ingat ya, ini bukan ajakan buat membeli. Kita hanya ngasih data dan analisa, keputusan trading dan investasi ada di tangan kalian. Jadi tetap do your own research. Pertama, kita bahas dulu pergerakan Bitcoin menuju halving saat ini. Saat ini kurang dari 5.000 blok lagi menuju halving atau sekitar 1 bulan lagi. Kalau kamu bingung, halving bentar lagi kok malah turun ya? Ternyata, kalau dilihat secara historis berdasarkan data yang udah dirangkum di CoinGlass, sejak 2013, bulan Maret adalah bulan di mana Bitcoin mengalami penurunan lebih banyak daripada yang mengalami kenaikan. Jadi nggak usah kaget kalau Bitcoin mengalami penurunan, tapi ada analisa kripto bilang di X kalau Bitcoin sedang berada di danger zone. Danger zone yang dimaksud adalah area di mana Bitcoin akan mengalami koreksi sebelum HR-nya akan pump. Hal ini diperkuat dengan historical data dari 2 halving yang sebelumnya. Di tahun 2016 lalu, Bitcoin sempat koreksi sampai minus 40% sebelum halving. Dan di tahun 2020, Bitcoin koreksi minus 20% sebelum halving. Sekarang Bitcoin udah turun minus 11%, jadi masih ada kemungkinan akan turun lebih jauh. Tapi, bottomnya berapa sih? Kalau dari chart support yang terdekat berada di sekitar 61.000 dolar sampai 63.000 dolar, dan resistance-nya adalah 68.000 dolar. Kalau mengulang halving sebelumnya yang mengalami koreksi sebesar 20-40%, berarti kemungkinan Bitcoin bisa turun ke range 57.000 sampai 43.000 dolar. Kita harus wait and see dulu untuk kedepannya, tunggu konfirmasi dari support-support tadi mantul ke atas atau malah breakout lebih dalam. Terus, gimana caranya optimalin cuan saat halving ini? Sebenarnya jawaban paling gampang ya buy the dip, alias kalau Bitcoin turun ya itu saatnya beli lagi. Tapi kalau kamu pengen coba strategi yang beda, stay tune sampai akhir video ini. Bitcoin saat ini udah ngalamin beragam perkembangan. Mulai dari segi adopsi institusi yang terus meningkat, terutama setelah Bitcoin ETF spot dan bikin harga Bitcoin naik 76%. Hingga perkembangan pada jaringannya, yang hanya berfungsi untuk transaksi sebagai mata uang peer-to-peer, mulai banyak yang bereksperimen supaya blockchain Bitcoin punya use case yang lain. Contohnya ada ordinals, yaitu fitur atau protokol yang memungkinkan untuk menyematkan konten teks, gambar, musik pada transaksi Bitcoin. Mirip kayak NFT di jaringan Ethereum. Dengan adanya ordinals ini, menciptakan token-token turunannya seperti ORDI dan SATS. Kemudian mulailah narasi layer 2 Bitcoin yang bikin nambah sentimen positif ke Bitcoin. Perkembangan layer 2 Bitcoin ini kadang-kadang bakal ada lebih banyak token dan DeFi yang berdiri di jaringan Bitcoin sehingga ekosistem Bitcoin jadi bullish. Jadi kalau kalian ngerasa udah telat masuk ke Bitcoin atau harganya udah ketinggian, kalian bisa ngelirik ke token-token yang ada di ekosistem Bitcoin ini. Ada token apa aja sih yang ada di Bitcoin? Yang paling baru ada token Satoshi Virtual Machine dengan ticker SAVM. SAVM ini proyek DeFi Bitcoin yang mempunyai misi menghubungkan Bitcoin dengan Ethereum menggunakan Bitcoin ZK Rollup. Ide dari proyek ini menarik karena belum ada developer Bitcoin yang bisa sampai di tahap pengembangan seperti SAVM ini. Tapi disclaimer ya, ini termasuk high risk. SAVM belum banyak di listing di CEX dan sempat ada masalah mengenai tokenomics-nya. Waktu itu, dev dari SAVM melakukan kesalahan dalam pembagian token, di mana mereka terlalu banyak mengirimkan token untuk promosi ke influencer, sehingga mereka langsung dump ketika udah dapet tokennya. Tapi development SAVM tetap berlanjut. Sekarang SAVM mempunyai fitur staking dari Ethereum ke Bitcoin yang mengoptimalkan profit kamu. Dari segi harganya, dari awal launching SAVM udah naik 300% dari Rp30.000 ke Rp127.000. Selanjutnya ada Ordinals dengan ticker ORDI. Token ORDI atau Ordinals merupakan token original dari Ordinals Protocol yang merupakan Satoshi atau satuan terkecil Bitcoin yang ditaruh konten. Nah, ORDI ini sudah di listing di beberapa CEX dan bahkan sudah ada di CEX lokal, jadi pembeliannya juga lebih mudah. Dari awal developmentnya,
Ordi udah naik 2000% dari Rp30.000 sampai ke Rp1.000.000. Dan terakhir ada token Satoshi dengan ticker SATS. Token Satoshi dengan ticker SATS ini beda dengan satuan terkecil Bitcoin yang disebut Satoshi. SATS ini sebuah konten ordinals yang ditaruh teks dan gambar. Token ini terbilang cukup baru. Walaupun gitu, SATS udah di listing di Binance dan beberapa ceks lokal. SATS sendiri sudah mengalami kenaikan dari perilisannya sebesar 20% dari Rp5 ke Rp6. Nah, itu tadi perkiraan harga Bitcoin bakal koreksi sejauh apa menjelang halving. Intinya, koreksi adalah hal yang wajar supaya market tetap sehat pergerakannya. Jadi kemungkinan ini bisa jadi kesempatan besar nih buat kamu yang mau beli Bitcoin karena lagi diskon besar-besaran. Tapi buat pingin alternatif lain yang tetap berhubungan sama Bitcoin, bisa perhatiin project-project yang udah dikembangkan di ekosistem Bitcoin. Ingat, tapi harus tetap do your own research. Jangan lupa share dan like video ini, serta subscribe dan stay tune untuk video-video terbaru dari kita. Di Koinvestasi, semua bisa kripto.